Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fizra Faizullah dari kelas Surhid A, PJ Kabram dengan NIM 2605 0122 Mungkin sebelumnya saya minta maaf kalau misalkan kondisi sekitar agak berisik karena sedang berada di lingkungan yang ramai. Sebelumnya kita mulai terlebih dahulu. Untuk modul terakhir yang kita pelajari di praktikum survei hidrografi itu ada penggunaan dari RTK GNSS. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, mungkin saya izin mulai aja. Jadi untuk deskripsi atau definisinya sendiri, GNSS atau bisa dikenal dengan Global Navigation Satellite System adalah alat untuk menentukan posisi dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan biasanya digunakan pada saat survei. Nah, pada praktikum yang kali ini, itu kita menggunakan metode RTK atau dikenal dengan Real Time Kinematic. Nah, prinsip kerja si RTK GNSS ini itu menggunakan instrumen utama yaitu GNSS-nya itu ada base station, rover, dan juga controllernya, dan dibantu dengan alat-alat yang lainnya gitu. Jadi nggak cuma 3 alat itu tadi. Berikutnya mungkin kita langsung ke komponen utama dari GNSS itu sendiri. Yang pertama itu ada rover dan juga base station. Jadi sebelumnya untuk rover dan base station itu keduanya adalah alat yang sama, dan kedua-dua alat ini itu bisa dilakukan entah itu sebagai rover ataupun sebagai base station sendiri. Jadi tergantung si penggunanya mau seperti apa. Dan di tiap-tiap rover dan base station ini sendiri itu dilengkapi dengan beberapa komponen, yang mana itu ada baterai ada 2 baterai di masing-masing unit, dan juga terdapat antena di masing-masing unit, yang mana itu juga dilengkapi dengan charger masing-masing. Mungkin untuk gambaran seperti ini, dikarenakan alatnya sama persis dan juga bisa dibedakan dengan serinya ataupun nomor penomorannya. Ini adalah rover, kotak dengan kotakannya. Ini juga rover atau base station yang bisa diperlakukan sebagai keduanya juga. Berikutnya itu ada controller, yang mana controller ini digunakan untuk mengatur dan mengkoneksikan antara rover dan base stationnya sendiri, dan juga sebagai instrumen pembantu untuk melakukan survei. Berikutnya ada tribar, itu ada untuk penyeimbang ataupun supaya pada saat kita melakukan pendataan ataupun meletakkan si base station yang meletakkan si unit rovernya itu lurus menyesuaikan bullseye yang ada di sini. Dan tribar ini ditempatkan pada si statif ataupun pada tripod. Jadi si statif ini itu berguna untuk base station. Nah, berikutnya itu ada jalon. Jalon ini adalah yang digunakan untuk si rover yang dibawa ke jalan-jalan. Dan untuk penggunaan itu sendiri, jadi pada prinsipnya itu untuk komponen utamanya sendiri itu terdiri dari 2 bagian utama seperti yang saya jelaskan di awal. Itu ada rover dan base station. Jadi untuk base station dia stay di satu titik ataupun satu tempat sebagai acuan, dan akan terdapat di sana itu dengan si statifnya. Sedangkan untuk unit rover itu sendiri itu dibawa berjalan-jalan sekeliling menggunakan si jalon ataupun sounding pole dan semacamnya. Dan kedua tempat ini tuh ada si bullseye-nya biar dia tetap tegak. Dan untuk berikutnya itu ada controllernya. Nah, controller ini biasanya dibawa sama orang yang pakai rover untuk berjalan-jalan dan mencari titik gitu. Untuk prinsip kerja itu sendiri sederhana ya. Jadi lebih ke mungkin cara pakainya aja sih. Untuk cara pakainya itu nanti si base station ini seperti yang saya bilang tadi ditempatkan di satu tempat, lalu base-nya ini akan menerima sinyal satelit dan menghitung dari kesalahan posisinya. Jadi usahakan di atas si base itu tidak terdapat obstacle ataupun halangan, dan base-nya ini juga diletakkan pada tempat yang landai, tidak miring, dan dengan bantuan tribahnya tadi juga dan statif. Lalu saya izin buat untuk melanjutkan. Jadi di pemasangan base station itu seperti yang saya bilang tadi, tetap diletakkan di posisi atau yang tidak memiliki gangguan sinyal dan pandangan langit terbuka. Lalu pasang tripod atau statif secara stabil dan juga sejajarkan menggunakan si bullseye di waterpass-nya, dan letakkan tribar di atas tripod, lalu pasang base receiver atau base station itu di atas tribahnya.
Nah, setelah itu kita harus mengukur tinggi alatnya ataupun base height dari titik tanah ke bagian bawah antena GNSS menggunakan metode slant height, yaitu ukur secara miring hingga ujung antenanya. Nah, itu ntar ada perhitungan juga. Lalu berikutnya itu tinggal nyalakan base stationnya melalui tombol yang ada. Lalu biarkan hingga base station itu menerima sinyal satelit hingga dia udah stabil terlebih dahulu. Nah, setelah dia udah stabil, berikutnya kita menentukan koordinat dari base station itu sendiri. Jadi bisa dihubungkan terlebih dahulu dari base dengan si controllernya, lalu diatur untuk mode si unit itu sebagai base, yang mana itu nanti akan ini akan berpengaruh pada kedepannya. Jadi di antara kedua unit, satunya diposisikan sebagai base, satunya diposisikan sebagai si rovernya. Lalu pastikan si koneksi komunikasinya antara si controller dan base itu udah sebagus lah, udah nggak error lagi. Berikutnya itu ada pemasangan dan pengaturan si rovernya, yang mana pasang si rover di atas naik terlebih dahulu, terus naiknya dipasang ke jalon, dan nyalakan rover dan hubungkan ke controller itu melalui sama halnya dengan menghubungkan dari si controller ke base station. Dan biasanya penghubungan antara si controller dan rover itu melalui koneksi Bluetooth. Jadi antara rover dan juga si controller, nah itu nggak bisa terpisahkan terlalu jauh, karena pada praktiknya juga dijalankan secara bersamaan dan beriringan gitu. Lalu tunggu hingga koneksi dari controller itu menunjukkan status fix, artinya itu koneksi antara RTK dan juga si rover dan base station udah maksimal gitu, udah bisa dipakai buat pendataan. Berikutnya itu bisa langsung aja buat pengambilan datanya, itu bisa dilakukan interval contohnya dari 5 sampai 10 meter, lalu bawa rover dari titik pertama ke titik berikutnya dan pastikan sinyal antar titik ke titik itu statusnya itu stabil, fix atau stabil. Dan juga kita menekan tombol rekam pada si controllernya untuk melakukan rekam pengukuran titik. Lalu ulangi langkah yang sama di setiap jalur ataupun lintasan yang sudah ditentukan sebelumnya dengan interval yang sudah ditentukan sebelumnya juga, dan pastikan tiap titik itu tersimpan dengan informasi posisi dan waktu yang lengkap gitu, beserta koordinatnya juga. Nah, berikutnya setelah semua praktik survei itu dilaksanakan, dilanjutkan dengan penyimpanan dan transfer data. Nah, biasanya itu untuk penyimpanan dan transfer datanya formatnya itu ada CSV atau TXT atau DAT. Bisa dikirim ke komputer ataupun laptop melalui Bluetooth ataupun kabel data, karena for your information teman-teman, untuk controller itu sendiri itu udah mempunyai basis Android 7, jadi bisa digunakan untuk pengiriman menggunakan Bluetooth dan semacamnya. Lalu si survei GNSS ini mungkin bisa diolah lagi datanya melalui software yang mendukung untuk GNSS dan JIS, karena datanya juga umum, data CSV dan TXT, jadi bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Tadi itu adalah cara penggunaan buat si komponen utama GNSS sendiri. Oke, mungkin video saya sampai segitu saja. Terima kasih karena udah menonton sampai habis, dan apabila terdapat penjelasan dan juga hal yang saya sampaikan itu memiliki kesalahan ataupun ketidaksesuaian dengan yang ada sebelumnya, saya mohon maaf dan juga mohon koreksinya pada seluruh PJ-PJ yang bertugas. Karena itu saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, gracias dan juga danke.